Minimnya perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 ternyata berkorelasi dengan penurunan suara partai pendukungnya. Bahkan PDIP meski masih menjadi pemenang pemilu 2024, namun perolehan suaranya turun hingga 3% dibanding pemilu 2019. Dirangkum dari hasil quick count Litbang Kompas, perolehan suara PDIP turun dari sebelumnya 19,33% menjadi hanya 16,36%. Demikian juga P3, Partai Hanura dan Perindo masing-masing turun sekitar 1%. P3 sebelumnya memperoleh 4,52% suara nasional, kini tinggal 3,88%, sehingga diprediksi tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang ditetapkan, yakni sebesar 4%. Sementara Hanura dari 1,54% suara menjadi tinggal 0,84%, dan Perindo dari 2,67% tinggal menyisa 1,38%. Di sisi lain, semua partai pengusung pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengalami peningkatan suara nasional. Perolehan suara Partai Nasdem yang pada pemilu 2019 sebesar 9,05% mengalami peningkatan menjadi 9,94% suara nasional. Lonjakan suara PKB bahkan cukup signifikan, yakni dari 9,69% menjadi 10,73%. Sementara suara PKS naik dari 8,21% menjadi 8,40% suara nasional. Bagaimana dengan perolehan suara partai-partai pengusung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka? Ternyata hanya perolehan suara Partai Demokrat yang turun, yakni dari 7,77% menjadi 7,60%. Sedangkan tiga partai lainnya, yakni Gerindra, Golkar dan PAN, mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi diraih Golkar yang memperoleh 14,59% dari sebelumnya 12,31%. Gerindra memperoleh 13,51%, naik dibanding pemilu 2019 yang hanya sebesar 12,57%. Sementara PAN naik tipis, yakni dari 6,84% menjadi 7,06%. Kenaikan perolehan suara juga dialami Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dikenal sebagai partainya Presiden Joko Widodo karena diketuai oleh anak bungsunya Kaisang Pangarep. PSI yang pada pemilu tahun 2019 memperoleh 1,89%, kini di pemilu 2024 memperoleh 2,81%. Meski demikian, perolehan suara PSI tidak mampu menempatkan kadernya di Senayan. Sedang Partai Gelora yang menjelang pencoblosan diberi elektabilitas tinggi oleh hampir semua lembaga survei ternyata gagal total. Raihan suaranya bahkan tidak sampai 1%, tepatnya 0,84%. Duet Anies Mata dan Fahri Hamzah ternyata gagal mengangkat partai sempalan PKS tersebut. Hal lain yang menarik adalah keberadaan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Partai besutan bos MNC Group Haritanu Sudibyo gagal melenggang ke Senayan, padahal iklannya hampir setiap hari muncul di televisi. Jika kita melihat siaran RCTI, MNC atau Global, maka akan disuguhi iklan Perindo hampir setiap 30 menit sekali. Perindo bahkan sudah menggandeng tokoh karismatik, yakni mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Mahdi. Lembaga-lembaga survei pun selalu menempatkan Perindo pada elektabilitas lumayan tinggi, melebihi ambang batas parlemen. Baliho kampanye Liliana Tanu Sudibyo
juga memenuhi setiap sudut Jakarta. Namun fakta membuktikan sekali lagi Perindo gagal ke Senayan. Perolehan suara PSI, Gelora, dan Perindo sekaligus membuktikan bahwa hasil survei tidak pernah sesuai dengan real count. Bahkan perolehan suara PDIP termasuk Gerindra juga jauh dari hasil survei lembaga-lembaga seperti Poltreking, Lembaga Survei Indonesia, Carta Politika, Vox Populi, dan lain-lain yang hampir setiap bulan mempublikasikan hasil surveinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Metodologinya tidak salah, tetapi ingat, lembaga-lembaga survei di Indonesia adalah juga konsultan politik bagi partai dan politisi, sehingga hasil survei di sini perlu ditanda petik karena tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, melainkan disesuaikan dengan yang pesan. Demikian ulasan politik hari ini. Tetap semangat meski mendung semakin gelap. Sebagai penutup, saya kutipkan ungkapan bijak dari Bertrand Russell bahwa hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.